Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya dan tetap semangat belajarnya. Nah, kita akan melanjutkan materi minggu kemarin. Untuk kelas 3 minggu kemarin kita sudah belajar tentang mengenal perangkat pengolah gambar aplikasi Paint. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke aplikasi yang selanjutnya, yaitu aplikasi eh, program Adobe Photoshop. Yuk dibuka halaman 16 ya. Ada yang tahu nggak apa itu Adobe Photoshop? Ya, Adobe Photoshop adalah salah satu aplikasi pengolah gambar yang sangat sering digunakan di era modern ini. Ya, Pak, kenapa sih kok ada Photoshop sering banget digunain sama orang-orang? Ya, nanti kita akan menjawabnya bersama-sama ya. Ada Photoshop adalah salah satu aplikasi pengolah gambar yang sangat sering digunakan di era modern ini. Ada Photoshop sama seperti aplikasi Paint. Ada Photoshop sering sekali digunakan untuk mengedit gambar atau membuat gambar. Nah, ternyata si Adobe Photoshop ini selain bisa ngedit gambar juga bisa untuk membuat gambar ya. Tuh ya, perlu kalian ingat. Berarti kalau di kelas 2 kemarin kita sudah belajar tentang Paint, di kelas 3 kita akan belajar tentang Adobe Photoshop. Yuk, lanjut. Kebanyakan orang lebih sering menggunakan Adobe Photoshop karena aplikasi ini memiliki banyak sekali icon-icon yang bisa kita gunakan. Tuh ya, berarti sudah terjawab pertanyaan yang tadi. Kenapa orang-orang lebih sering menggunakan Adobe Photoshop dibandingkan aplikasi Paint? Karena aplikasi program Adobe Photoshop ini memiliki icon-icon yang banyak sekali dan yang bisa kita gunakan. Selanjutnya, ternyata aplikasi Adobe Photoshop juga memiliki kelebihan, yaitu memiliki berbagai macam icon yang sangat lengkap dan tidak dimiliki oleh aplikasi pengolah gambar lainnya. Selain itu, aplikasi Adobe Photoshop juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah sangat sulit digunakan oleh pemula. Ya, lanjut. Kita buka di halaman berapa tadi? Halaman 18. Ya, 18 dibuka. Nah, cara membuka program Adobe Photoshop. Untuk membuka program Adobe Photoshop tidak jauh berbeda seperti aplikasi pengolah gambar lainnya. Berikut adalah cara untuk membuka program Adobe Photoshop. Tuh, dilihat di halaman 18. Di halaman 17. Dibuka halaman 17. Ada dua cara untuk membuka aplikasi Adobe Photoshop ini ya. Cara yang pertama, klik tombol Start pada pojok kiri bawah. Lalu, klik menu All Program. Setelah itu, klik icon Adobe Photoshop CS3. Ya. Kalau sudah, tunggu hingga muncul lembar kerja Adobe Photoshop. Untuk cara yang kedua, klik dua kali pada icon Adobe Photoshop pada layar desktop kalian, lalu tunggu hingga muncul lembar kerja Adobe Photoshop-nya. Tuh kan? Caranya hampir sama kayak cara di aplikasi program Paint. Ya. Lanjut. Yang selanjutnya di halaman 18 kita akan belajar mengenal si Adobe Photoshop ini tentang bagian-bagiannya. Yang pertama ada title bar. Title bar adalah nama file atau judul yang digunakan untuk memberikan tanda pada file gambar yang sedang aktif. Pada deret baris title bar, terdapat beberapa button yang bisa kita gunakan. Tar dulu, sebentar, Bapak mau nanya dulu nih. Di aplikasi Paint, kita udah belajar tentang button-button. Ada button minimize, maximize, dan close. Ya. Nah, di Adobe Photoshop juga ada button-buttonnya. Tapi ternyata kita di sini kedatangan button-button yang baru. Yang pertama ada button restore.
yang berfungsi untuk mengembalikan jendela aplikasi ke bentuk semula atau sebelum dirubah ukurannya. Yang kedua ada move yang berfungsi untuk memindahkan atau menggeser jendela aplikasi. Dan yang ketiga ada size berfungsi untuk mengubah ukuran jendela aplikasi. Untuk yang selanjutnya ada button minimize yang berfungsi untuk mengecilkan jendela aplikasi. Dan icon maximize berfungsi untuk memperbesar jendela aplikasi. Dan yang terakhir ada si button close yang berfungsi untuk menutup jendela aplikasi. Nah, itu tadi dia ke-6 button yang ada pada aplikasi Adobe Photoshop dan bersebelahan dengan title bar. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu ada menu bar. Menu bar adalah sekumpulan grup-grup yang dapat kita gunakan. Adobe Photoshop memiliki menu bar yang hampir sama dengan pengolah gambar lainnya. Untuk mengaktifkan menu bar tersebut, kita bisa menggunakan cara di bawah ini. Tuh, ada 2 cara lagi nih. Ya. Yang pertama, cara yang ke-1 yaitu klik menu yang akan kita aktifkan, lalu yang kedua, klik pada grup yang kita inginkan. Tuh. Perlu diingat ya, menu bar adalah sekumpulan grup yang dapat kita gunakan. Tuh, kalian ingat-ingat. Pokoknya menu bar itu adalah kumpulan dari grup-grup. Ingat, berarti nggak cuma satu grup, tapi banyak sekali grup-grup yang terdapat pada menu bar. Jangan sampai lupa, karena itu akan terus seperti itu sampai kalian lulus sekolah nanti, ya. Cara yang kedua yaitu tekan tombol Alt plus L pada keyboard yang digarisbawahi pada menu. Yang kedua, selanjutnya tekan anak panah untuk memilih menu yang kita inginkan. Nah, kan anak panah kita itu ada 4. Atas, bawah, kiri, dan kanan. Ya, ada 4. Nah, maksudnya gimana sih Pak tekan Alt plus L pada keyboard? Ya, nih. Di buku LKS di halaman 19, gunakan tombol Alt plus huruf yang digarisbawahi pada menu. Nah, itu maksudnya adalah tombol-tombol yang sudah ditentukan atau huruf-huruf yang sudah ditentukan atau yang bisa kalian gunakan untuk mengaktifkan menu layer secara cepat atau secara instan. Contohnya ada Alt plus L pada keyboard yang digarisbawahi Alt plus L pada keyboard, ya. Selanjutnya kalau udah kalian pilih-pilih dah tuh menggunakan 4 anak panah yang tadi sudah kita sebutkan. Seperti itu, ya. Contohnya misalkan kan, Pak saya mau tekan icon home, menu home, terus menu insert. Bisa, kalian tinggal tekan tombol Alt plus L lalu kalian arahkan menggunakan anak panah yang tadi sudah kita sebutkan, ya. Kita ke yang selanjutnya. Ada option bar. Apa itu option bar? Ada yang tahu? Ya, option bar adalah pilihan tombol yang ditampilkan untuk melengkapi pilihan pada toolbox. Untuk mengaktifkan option bar, kita bisa menggunakan langkah-langkah di bawah ini. Tunggu sebentar. Bapak mau mengingatkan dulu nih tentang perbedaan si toolbox dan si icon-iconnya. Apa sih Pak bedanya Pak toolbox sama icon-iconnya tuh? Maksudnya tuh kayak gimana Pak? Nih Bapak jelasin sedikit. Toolbox adalah kumpulan icon-icon yang berada di sebelah kiri lembar kerja. Kita bisa gunakan icon tersebut tanpa harus memilih icon tersebut terlebih dahulu di dalam grup-grupnya. Jadi toolbox ini bisa kita bilang itu kayak icon-icon instan ya yang adanya di sebelah kiri. Kalau di kelas 2 kita tahu quick access toolbar, di kelas 3 kita tahu yang namanya toolbox tuh ya. Jadi toolbox adalah kumpulan icon di sebelah kiri pada lembar kerja yang bisa kita gunakan gitu. Gimana Pak cara settingnya?
Cara settingnya yaitu cara mengaktifkannya yaitu dengan cara yang pertama. Klik menu window atau tekan tombol Alt plus W pada keyboard. Lalu klik pada bagian option. Dan yang terakhir akan muncul tombol option di bawah menu bar. Nah, itu tadi cara menggunakan si option barnya. Oke? Kita lanjut. Yang selanjutnya ada toolbox. Nih, tadi kan Bapak udah sedikit menjelaskan tentang perbedaan toolbox dan icon ya. Nah, kita akan pelajari lebih dalam lagi tentang si toolbox ini. Toolbox adalah kumpulan icon di sebelah kiri pada lembar kerja yang bisa kita gunakan tanpa harus memilih icon tersebut di dalam grup. Pada aplikasi Adobe Photoshop, ada beberapa icon yang sudah tersedia dan bisa kita gunakan tanpa harus memilih icon tersebut di dalam grup. Kalau bedanya si icon-icon yang biasanya itu kita harus pilih dulu nih satu-satu nih, ada di grup mana, ada di mode mana, gitu kan. Tapi kalau di si toolbox ini kita nggak perlu. Kita cukup cari aja icon yang kita butuhin lalu kita langsung klik. Gitu ya. Itu tadi adalah perbedaan dari toolbox. Yang terakhir ada palettes. Apa itu palettes? Palettes adalah tampilan gambar yang berfungsi untuk melakukan monitoring dan memperbaiki gambar secara detail. Dalam keadaan default, palettes akan ditempatkan secara bersamaan dalam satu grup. Nih, Pak, apalagi sih Pak si pellets ini Pak? Aduh, pusing nih saya nih Pak. Ya, jadi si pellets ini bentuknya dia kecil, gitu ya. Kalau nggak salah itu bentuknya kecil. Dia itu fungsinya menampilkan gambar-gambar secara mendetail atau secara rinci. Ya, contohnya, Bapak habis gambar rumah, terus tapi rumah gentengnya ini bolong atau nggak rapi. Nah, nanti caranya Bapak supaya tahu letak bolongnya si gentengnya ini ada di mana, Bapak harus lihat nih ke si pelletsnya ini. Ya, jadi nanti di pelletsnya ini akan kelihatan, oh ternyata si gentengnya ini bocornya di sebelah sini atau pecahnya di sebelah sana. Gitu. Ya, jadi si pellets ini nanti akan memberitahu secara detail di mana letak kesalahan pada gambar kita, seperti itu, ya. Nah, berarti pelajaran untuk kelas 3 hari ini kita sudah selesai. Kita lanjutkan minggu depan. Ya. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat belajarnya ya. Salam sehat selalu. Bye bye.